Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resya Zahra dan di sini saya akan menjelaskan mengenai curve fitting dan membahas contoh soal dari kurva fitting ini. Nah, curve fitting ini apa sih? Curve fitting atau pencocokan kurva adalah suatu proses pencocokan fit atau fitting data ke dalam suatu fungsi suku banyak atau polinomial. Nah, kurva yang terbentuk ini dapat berupa hasil dari fungsi linear atau garis lurus, atau fungsi kuadrat, eksponensial, suku banyak atau polinomial pangkat 3, 4, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses pencocokan kurva, biasanya error atau kesalahan dihitung dengan metode kuadrat terkecil atau least squares method. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode kurva fitting. Jadi secara umum metode kurva fitting itu ada dua, yaitu ada metode regresi dan ada metode interpolasi. Nah, apa beda dari keduanya? Seperti bisa kita lihat di gambar, regresi itu garisnya tidak melalui setiap titik atau poin, sedangkan interpolasi itu titiknya melewati, garisnya itu melewati setiap titik atau poin. Nah, regresi ini biasanya datanya itu berasal dari hasil pengukuran, lalu data yang digunakan itu data yang memiliki ketelitian rendah dan mengandung galat, dan fungsi kuadrat terkecilnya itu tidak perlu melalui setiap titik data seperti yang ada di gambar. Dan kurva fungsinya ini dirancang mengikuti pola titik-titik sebagai suatu kelompok. Sedangkan interpolasi ini datanya berasal dari fungsi yang ingin disederhanakan dengan polinom, bisa dari tabel literatur atau dari hasil pengukuran yang memiliki ketelitian yang tinggi. Nah, fungsi polinom interpolasi ini harus melalui semua titik data. Jadi semakin banyak datanya akan semakin tinggi derajat polinomnya dan semakin besar juga galat pembulatannya. Selanjutnya ini ada rumus koefisien regresi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai metode regresinya. Metode regresi ini memiliki fungsi umum, yaitu Y sama dengan A1X tambah A0 dengan A1 dan A0-nya tertera di layar. Baik, di sini kita akan masuk ke Excel untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama. Jadi yang pertama-tama kita masukkan dulu data yang dari soal ke Excel seperti ini. Dan dari sini kita tahu ada 6 data. Jadi N-nya itu sama dengan 6. Dan selanjutnya kita akan mencari X kuadrat dan X kali Y-nya serta sigma dari semua variabel ini. Langsung saja kita cari X kuadratnya dengan cara mengkuadratkan kolom X. Pakai tanda panah ke atas itu menandakan itu dikuadratkan. Langsung kita enter saja dan kita drag ke bawah. Selanjutnya juga X kali Y, kita langsung kali aja X dikali dengan simbolnya itu simbol bintang dikali Y sama dengan, dan kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari sigma dari data-data atau variabel-variabel yang ada di rumus, yang akan digunakan di rumus. Kita langsung mencari sigma X atau jumlah keseluruhan dari data X dengan cara kita langsung atau jumlahkan semua, sum saja di drag kolom X saja dan kita enter. Lalu kita drag saja langsung ke kanan supaya mempercepat proses. Dan selanjutnya langsung saja kita cari A1 dan A0 menggunakan rumus koefisien regresi yang tadi ada di PPT. Nah, untuk A1 kita menggunakan yang ini,
langsung saja kita ikuti rumusnya. N itu ada 6 kali XY kurangi dengan sigma X dengan sigma Y. Kemudian dibagi dengan N, jumlah datanya itu 6 tadi, lalu dikali sigma X kuadrat yang ini, dan dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Maksudnya 0 juga kita ikuti saja rumusnya, yaitu sigma Y kali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan dan dikali dengan sigma XY, lalu dibagi dengan jumlah datanya 6 dan dikali sigma X kuadrat dan dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Jadi langsung kita enter dan jadilah kita menemukan A1 dan A6, koefisien A1 dan A6. Nah, berarti A1-nya itu adalah 6,286 bahkan 0,5486X ditambah dengan 8,153,3, dan inilah fungsi regresi dari contoh soal 1 tadi. Nah, yang selanjutnya, jadi di Excel kita juga bisa membuat grafik atau chart dari data ini untuk melihat garis regresinya. Kita tinggal drag saja. Kita tinggal pilih data XY. Data XY saja, dan di ujung sini kita bikin chart scatter dan akan muncul grafik seperti ini. Ini bisa diubah judulnya. Ini jadi dan di sini ditambah, kita bisa tambahkan trendline. Langsung saja di checklist. Jadi trendline ini adalah garis regresinya. Dan dari trendline ini kita bisa lihat bahwa garisnya itu bisa eksponensial, logaritmik, polinomial, power, dan juga moving average. Di sini kita memakai yang linear. Nah, di sini kita bisa display equation dan display R kuadratnya atau errornya. Jadi lihat persamaan regresinya itu sama dengan yang telah kita cari. Nah, mungkin sekian penjelasan kali ini tentang kurva fitting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.